Saudara-saudara, pada saat menyiapkan perenungan ini, saya teringat masa belasan tahun yang lalu saat awal saya ditabiskan sebagai seorang pendeta. Waktu itu usia saya 26 tahun, lebih beberapa hari saja. Saya merasa perasaannya campur aduk ya, antara gak percaya gitu karena merasa ini terlalu berbeda dari apa yang mungkin dulu-dulu saya pikirkan gitu ya. Kemudian saya pengen tahu banyak. Oleh karena itu saya banyak bertanya. Orang-orang atau pendeta-pendeta yang sudah melayani dengan usia pelayanan yang lebih senior, saya banyak tanya saudara-saudara. Dan ada satu jawaban dari sebuah pertanyaan yang terus membekas sampai hari ini, dan saya sangat tergetar setiap kali mengingat akan hal itu. Saya bertanya pada seorang pendeta yang sudah senior waktu itu, saya bertanya, Pak, apa bahaya untuk pelayanan jadi pendeta? Menurut pengalamannya Bapak sudah puluhan tahun gitu. Saya tidak expect saudara-saudara, jawaban Bapak ini adalah yang sangat berbahaya itu adalah ketika kamu merasa layak. Tentu ada banyak sekali ya hal yang bisa juga menjadi bahaya di tengah pelayanan, tetapi jawaban ini sangat menggetarkan saya gitu. Oh iya ya. Dan lebih berbahaya lagi kenapa saudara? Karena gak ada yang tahu kan, orang merasa layak itu ada CCTV, ada yang melihat, ada yang memantau secara full time pun orang gak akan tahu apakah kita melayani dengan tulus atau dengan perasaan layak. Sebanyak apapun kata-kata yang kita ucapkan di hadapan manusia tentang ketulusan hati, tentang kerendahan hati, orang gak tahu juga kalau ternyata di dalam kita, di dalam diri atau hati kita mungkin ada rasa layak itu. Semakin gak kelihatan menjadi semakin berbahaya. Diskusi pun berkembang saudara-saudara. Merasa layak menjadi berbahaya. Karena ketika orang merasa dia layak untuk sebuah pelayanan, mungkin dia mengalami salah satu dari ini. Bisa jadi merasa sudah tahu. Aku melayani di sini karena aku sudah tahu, ya sudah pas kalau aku di sini, layaklah saya di sini karena saya sudah tahu. Bahkan lebih dari itu mungkin saya lebih tahu dari yang lainnya. Lebih dari itu saya paling tahu dari yang lainnya. Ya sudah, pantaslah saya yang kepilih. Itu kalau ada rasa-rasa seperti itu, hati-hati. Atau merasa mampu, sudah mampu, lebih mampu dari yang lain, atau paling mampu di sini. Pokoknya saya paling bisa, paling punya pengalaman, paling benar pula. Udah repot ya kalau sudah merasa paling benar. Dan ketika orang sudah merasa layak, bisa jadi dia juga merasa tidak perlu lagi untuk belajar. Tidak perlu lagi untuk diperlengkapi. Sana orang lain aja, pelayan-pelayan baru itu yang diperlengkapi. Saya enggak usah, saya sudah tahu kok. Saya bahkan itu sudah bisa ngajari banyak orang. Nah, perasaan-perasaan layak ternyata berbahaya karena sesungguhnya kita tidak layak. Perasaan-perasaan layak di tengah pelayanan ternyata berbahaya karena itu yang kemudian bisa menjadikan pelayanan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nanti kita akan lihat pelan-pelan hal ini ya. Ngomong-ngomong tentang perasaan layak saudara, kenapa sih orang bisa merasa layak? Antara lain, kalau orang punya, secara fakta memang punya pengalaman, pengetahuan, kemampuan yang lebih dari yang lain, gampang untuk membuat dirinya merasa layak. Andai ini menjadi salah satu kriteria atau standar layak seorang murid Yesus, mungkin Petrus tidak perlu menanti-nanti untuk diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang lebih tinggi. Petrus selalu ada dalam pelayanan Yesus, circle terdekatnya Yesus. Petrus selalu lihat Yesus yang berkhotbah, mengajar, bermujizat, hadir bagi orang-orang yang terpinggirkan. Petrus belajar, Petrus tahu dia ada di sana. Petrus tercatat sebagai satu-satunya murid Tuhan Yesus
yang tahu siapa Yesus dengan jawaban yang benar, engkau adalah Mesias, anak Allah. Orang lain belum sampai ke situ pemikirannya. Yesus tanya, bagi kamu aku ini siapa? Ada yang jawab Yohanes Pembaptis, ada yang jawab Elia dan sebagainya, nabi yang akan datang. Tapi menurut Petrus siapa? Engkau Mesias, anak Allah. Diam, jangan sampaikan kepada orang lain. Sampai Tuhan Yesus bilang gitu, saudara. Karena yang lain belum melihat apa yang Petrus lihat. Dia punya pengenalan, sudah lebih mengenal Yesus, dia adalah Mesias. Petrus juga sepertinya cocok sebagai leader. Kepemimpinannya menonjol dalam banyak cerita. Dia seringkali mengekspresikan kasih kepada Tuhan Yesus dengan cara yang sangat jelas dan spontan. Dia menggebu-gebu gitu ya. Wah, ini cocok nih kayaknya buat menjadi pemimpin. Layak jadi murid Yesus yang diandalkan. Bahkan ketika Petrus salah, menyangkal Yesus sampai 3 kali, Petrus punya pengalaman diterima kembali oleh Tuhan Yesus, diberikan sebuah kepercayaan baru, gembalakanlah domba-dombaku. Kurang apa? Petrus punya banyak pengalaman, punya begitu banyak perjumpaan dengan Yesus. Kalau itu menjadi standar layak seorang murid Yesus, Petrus bisa skip dari masa menanti-nanti. Nggak usah lagi menanti kuasa dari tempat tinggi, saya sudah bisa, saya punya itu semua. Orang bisa merasa layak. Yang kedua, karena pengakuan orang lain, saudara. Ketika orang-orang mulai mengatakan kamu hebat, wah luar biasa kamu, wah kamu berhasil ya, salut. Semakin banyak pujian dari orang lain seolah-olah semakin mengkonfirmasi, loh betul toh saya hebat, saya bisa kan. Semakin mengkonfirmasi dan semakin merasa layak, oh iya emang aku itu pantas dapat semua pujian itu. Kalau pengakuan atau pujian dari orang lain atau bahkan juga kemudian akses istimewa terhadap orang-orang yang berpengaruh gitu ya, tampaknya menjadi standar layak dari seorang murid Yesus, mungkin Yohanes akan skip masa penantian. Di perjamuan terakhir, Yohanes diceritakan dia duduk sangat dekat dengan Yesus dan bersandar pada Yesus. Siapa yang lebih dekat dari itu? Sebuah tulisan bahkan merenungkan bagian itu ya, bagaimana kedekatan Yohanes dengan Yesus itu, Yohanes bagaikan sangat dekat sampai bisa mendengar detak jantung Yesus, begitu. Sangat dekat dengan Yesus. Di peristiwa salib, bahkan ketika Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali dan pergi entah kemana, Yohanes ada di kaki salib. Tuhan Yesus bisa bilang sama Maria, ibunya, ibu inilah anakmu, anak inilah ibumu. Karena di kaki salib sangat dekat dengan Yesus. Kalau Yesus di saat-saat terakhirnya ya, pesan-pesan yang sangat penting saat dia meregang nyawa di salib itu disampaikan kepada Yohanes, bukan kepada Petrus. Mungkin Yohanes kita pandang, wah ini dia yang layak. Dia punya konfirmasi kedekatan dengan Yesus, kepercayaan yang luar biasa di saat-saat terakhir kehidupan Yesus diberikannya kepada Yohanes loh. Atau orang bisa merasa layak karena mungkin punya banyak pencapaian, punya banyak cerita yang dengan sangat membanggakan bisa diceritakan berulang-ulang. Dan kalau itu menjadi kriteria layak murid Yesus, mungkin Andreas yang tidak lagi perlu menanti-nanti kuasa dari tempat tinggi. Kita melihat kisah-kisah dalam Alkitab, Andreas ini sering mempertemukan orang-orang dengan Yesus, membawa jiwa-jiwa kepada Yesus. Simon Petrus jauh lebih terkenal dari antara murid-murid Yesus. Baca Yohanes 1, saudara. Yang bawa Simon Petrus kepada Yesus adalah Andreas. Karena Andreas bertemu Yesus terlebih dahulu. Kemudian Andreas memperjumpakan seorang anak dengan 5 roti dan 2 ikan. Sehingga 5.000 orang lebih bisa makan dengan kuasa Yesus. Andreas juga bersama dengan Filipus dalam Yohanes pasal 12 ya. Memperjumpakan orang-orang non-Yahudi. Orang-orang Yunani diperjumpakan dengan Yesus. Dan masih banyak bagian yang lainnya. Wah, ini cerita luar biasa ini. Satu orang ini memperjumpakan terus banyak jiwa kepada Yesus. Kalau Andreas mau berbangga hati, rasanya kita membayangkan sebuah kalimat penuh dengan kebanggaan. Untung di saat itu ada saya. Coba nggak ada.
Saya loh yang melakukan itu. Coba kalau saya tidak melakukan, mana yang lain yang berinisiatif? Ya, Andreas nggak bilang gitu saudara, tapi kita melihat ya dalam kecenderungan sehari-hari ketika orang ada kesempatan untuk melakukan hal-hal yang membanggakan, kadang juga kemudian menjadi membanggakan ini karena dirinya. Kalau pengetahuan, pengalaman, kedekatan dengan orang-orang yang terpandang, dan juga cerita-cerita pencapaian membanggakan itu menjadi kriteria layak murid Yesus, Petrus, Andreas, dan Yohanes mungkin skip dari peristiwa menanti-nanti Roh Kudus. Tapi nyatanya tidak. Ternyata kita diingatkan hari ini, saudara-saudara, bahwa tidak ada yang layak. Gak ada yang layak di hadapan Tuhan. Sekalipun itu murid-murid Yesus yang terdekat, sekalipun itu pendeta-pendeta, tidak ada yang layak di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa dilakukan oleh manusia untuk membuat dirinya itu layak di hadapan Tuhan. Ketika kita diselamatkan, ketika kita melayani, semua itu adalah kasih karunia, bukan karena kelayakan kita. Lalu mungkin kita tergelitik untuk bertanya, nah kalau gitu kenapa di GKI itu banyak peraturan, syarat-syarat ya. Besok tanggal 1 akan ada pelantikan pengurus Badan Pelayanan Jemaat yang menjadi badan pengurus harian. Syaratnya harus sudah anggota. Loh kan anggota sama-sama ndak layak. Ya. Kenapa mesti ada syarat menjadi penatua, syarat menjadi pendeta GKI? Pendeta nggak pendeta kan sama-sama nggak layak. Lalu mungkin berkembang bukan hanya dalam struktur pelayanan. Ketika menjadi seorang pelayan musik atau puji-pujian, nah ngapain harus latihan? Wong sama-sama kok latihan ndak latihan sama-sama ndak layak tuh. Dan seterusnya saudara-saudara bisa dipertanyakan panjang sekali. Tapi justru yang penting untuk dilihat adalah apa di balik pertanyaan-pertanyaan itu. Apakah karena kita menyadari kita tidak layak di hadapan Tuhan, maka kita mau ya sudah seenaknya aja, asal-asalan aja. Wong sama kok, asal-asalan sama berlatih, bersiap sungguh-sungguh, sama-sama kok enggak layak. Tunggu dulu saudara-saudara. Petrus, Yohanes, Andreas, dan murid-murid yang lain, nantinya itu memang diperlengkapi dengan Roh Kudus. Mereka bekerja dengan kuasa Roh Kudus dalam nama Yesus. Betul. Tapi apakah mereka asal-asalan mempersiapkan diri? Enggak. Mereka masuk dalam sekolah kehidupan bersama dengan Yesus selama 3,5 tahun itu. Mereka belajar dari situ. Mereka juga mengalami banyak pengalaman iman di situ. Mereka juga mau, siap, taat, menantikan. Seperti yang Yesus bilang, sampai Roh Kudus turun ke atasmu. Mereka enggak sembarangan juga. Tahu enggak layak, tetapi ketika ada persyaratan tertentu, ketika ada kesempatan untuk berlatih, terus-menerus mempersiapkan diri, pandanglah itu justru sebagai sebuah panggilan bagi kita, langkah awal untuk memberikan yang terbaik. Prosesnya itu nanti sambil jalan, betul. Tetapi kalau langkah awalnya ini, komitmen awalnya ini, kita bisa memberikan yang terbaik. Kenapa kita berikan yang asal-asalan buat Tuhan? Gak layak, tapi dilayakkan. Maka Petrus, Yohanes dan Andreas pun tidak terkecuali. Di antara para murid yang lain, mereka juga harus sama-sama tinggal di Yerusalem, nantikan sampai kuasa dari Bapa itu datang. Hari ini kita tahu, oh mereka menantikan 10 hari menjelang hari Pentakosta. Tapi mereka waktu itu enggak tahu saudara, enggak dikasih tahu, kamu menunggu di sini 10 hari ya, enggak dikasih tahu. Mereka hanya menanti saja sampai peristiwa Pentakosta itu terjadi. Kalau begitu kita mau menyadari tentang tema kita tadi. Dipanggil atau diajak ya untuk bersedia diperlengkapi. Panggilan untuk diperlengkapi itu saudara-saudara sesungguhnya bukan hanya tentang kesempatan bagi kita untuk meningkatkan kemampuan diri. Kalau untuk meningkatkan kemampuan diri seperti tadi ya, mungkin Petrus, Andreas, Yohanes sudah mengatakan cukup dalam hal tertentu sudah tidak perlu lagi, sudah lebih kok dari yang lainnya. Tapi justru kan ini pandangan yang seringkali ada dalam pikiran kita sehari-hari. Oh kalau kita diundang untuk diperlengkapi oleh Tuhan, baik
dengan bacaan Alkitab kita yang sehari-hari maupun event-event khusus, pembekalan, pembinaan di gereja, itu opsional. Kalau saya merasa butuh temanya, saya akan datang. Kalau enggak butuh ya udah toh saya enggak usah datang. Kalau saya sedang mood ya saya datang. Kalau saya sedang enggak mood ya enggak usah paksa-paksa saya toh datang. Atau bahkan ada yang marah, kamu mengharuskan saya untuk pembinaan. Memangnya selama ini pelayanan saya kamu anggap jelek? Waduh, malah bisa kemana-mana masalahnya ya saudara ya. Karena apa? Karena ini dianggap sebagai sekedar kesempatan untuk meningkatkan kemampuan diri. Maka menjadi opsional. Padahal yang mau Tuhan sampaikan kepada para murid untuk mereka mau diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi itu adalah bahwa panggilan untuk diperlengkapi itu adalah sebuah anugerah. Kita yang butuh, bukan Tuhan yang butuh, kita yang butuh. Kita yang senang banget kalau ada kesempatan-kesempatan untuk terus diperlengkapi dengan banyak cara. Anugerah Tuhan di mana Tuhan sedang menuntun kita, membentuk kita untuk semakin mengerti, semakin melakukan bagian kita dalam rencananya. Jadi kalau begitu, ini bukan opsional. Justru dengan sangat rindu dan sangat sukacita, mestinya kita sangat antusias setiap kali ada kesempatan untuk diperlengkapi dengan banyak cara. Aku mau memperlengkapi diriku, bukan untuk kehebatanku, tapi supaya aku semakin mengerti Tuhan sedang tuntun aku kemana. Tuhan sedang mau tunjukkan apa di langkah yang berikutnya. Maka menjadi murid-murid Yesus, selalu bersedialah untuk diperlengkapi oleh Tuhan. Karena itu kita perlukan untuk pertumbuhan kita. Amat sangat kita perlukan. Yang pertama saudara, bersedialah diperlengkapi dengan visi yang benar. Apa yang dibutuhkan di sini? Sebuah kerendahan hati. Untuk melihat dan menyadari selama ini sesungguhnya aku itu melayani Tuhan apa melayani diriku sendiri? Aku merasa sibuk sekali melayani Tuhan dan sesama. Tapi sungguhkah aku melayani dengan sebuah visi yang Tuhan taruh dalam hatiku? Atau sesungguhnya aku sedang mencari sebuah wadah aktualisasi diri? Atau sesungguhnya aku sedang mencari pujian? Atau sesungguhnya aku sedang mencari sebuah kenyamanan? Karena kalau aku melayani aku tidak merasa berhutang sama Tuhan dan seterusnya. Orang bisa saja tampak begitu sibuk melayani Tuhan dan sesama, padahal mungkin sedang melayani dirinya sendiri. Tuhan menghendaki kita punya waktu untuk secara terbuka melihat dalam hati, dalam diri kita sendiri. Sesungguhnya selama ini kita hidup dengan visinya siapa? Visi Tuhan atau visi kita? Kita melayani untuk siapa dan dengan gerakan siapa? Diri kita sendiri atau Tuhan? Saat itu sudah tiba waktunya bagi Tuhan Yesus untuk naik ke surga. Kalau saudara-saudara berjumpa dengan orang-orang yang spesial, kemudian sudah waktunya untuk akan say goodbye gitu ya, mau dadah-dadah, mau berpisah. Saat-saat terakhir itu mungkin menjadi saat yang sangat penting untuk menyampaikan hal-hal yang sangat penting. Yesus tahu bahwa murid-murid ini yang akan melanjutkan tugas pekabaran Injil setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Tapi Tuhan Yesus tidak terburu-buru langsung mengutus mereka sampai ke ujung bumi. Tidak. Tuhan Yesus bilang, kamu tinggallah di Yerusalem sampai kamu menerima kuasa itu. Apa yang Tuhan Yesus sedang lakukan, saudara? Dia membawa murid-muridnya, baik yang kelihatan banyak cerita keberhasilannya maupun mungkin yang lebih tidak dikenal oleh banyak orang. Disatukan, dibawa masuk dalam sebuah masa yang sama, masa penantian. Sementara kita lebih suka segala sesuatu yang kelihatan lebih cepat jadi. Ya, kan lebih cepat lebih baik. Kenapa enggak saat itu juga diutus langsung, kan lebih cepat orang-orang dengar kabar keselamatan. Kalau Tuhan Yesus mau memperlengkapi dengan kuasa, enggak usah nunggu. Saudara ingat 70 murid yang diutus berdua-dua? Di Lukas pasal 10 diceritakan Tuhan Yesus memperlengkapi mereka dengan kuasa.
Kuasa untuk apa? Kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Diceritakan di sana, setan-setan pun takluk kepada 70 murid itu demi nama Yesus. Kalau Yesus mau memperlengkapi mereka saat itu sebelum naik, bisa. Bisa nggak kurang kuasa. Tetapi yang Yesus sedang lakukan adalah membawa mereka masuk dalam masa menanti secara bersama-sama. Ternyata bagi Yesus, masa menanti itu berarti Yesus tidak sedang membuang waktu murid-muridnya. Yesus tidak sedang mengulur-ngulur waktu. Yesus sedang memakai masa penantian itu untuk menajamkan visi. Membuat murid-murid itu mengevaluasi diri, menjernihkan fokusnya, melihat kembali apa yang sesungguhnya menjadi panggilan mereka, supaya nggak balik lagi ke penjala ikan, tetapi menjadi penjala manusia. Bahkan orang-orang yang merasa atau yang dilihat orang lain setidaknya, punya banyak hal yang juga sudah layak untuk jadi pemimpin, untuk langsung gaspol melayani ya. Disuruh tinggal dulu, diam dulu. Kamu pun ikut menanti. Kisah Rasul 1 ayat 14 mengatakan bahwa dalam penantian itu mereka bertekun dengan sehati, mereka berdoa bersama-sama. Mereka menanti bukan menanti tanpa arah, tetapi mereka mengisi itu dengan doa, dengan persekutuan dengan Allah, dengan perenungan akan firman Tuhan dan saling menguatkan. Fokus ke depan dijernihkan. Masa penantian menjadi masa pembentukan yang indah. Bukankah kita, saudara-saudara, memerlukan waktu-waktu seperti ini? Di tengah banyaknya kesibukan kita setiap hari di tempat kerja, di gereja, di mana-mana, juga di rumah kita. Apa yang sesungguhnya sedang kita lakukan? Adakah kita melayani di tengah rumah kita dengan visi dari Tuhan? Adakah kita melayani di gereja ini dengan visi dari Tuhan? Adakah kita bekerja di luar sana dengan visi dari Tuhan? Tuhan ingin menjernihkan itu karena itu sangat berarti. Dan bahkan ketika kita masuk dalam evaluasi diri, seperti murid-murid itu, mereka tidak hanya sendiri-sendiri tetapi saling meneguhkan, saling menguatkan, bersekutu bersama-sama. Saat kita melayani juga di tengah komunitas, di gereja ini atau di luar. Coba renungkan, apakah kita sudah sungguh-sungguh melayani bersama? Atau kita sedang sibuk dengan menonjolkan diri kita sendiri di tengah pelayanan yang tampaknya bersama-sama. Anthony de Mello mengisahkan sebuah percakapan antara guru dengan muridnya. Sang murid bertanya, "Guru, terang apa yang aku butuhkan di saat-saat seperti ini?" Gurunya menjawab, "Terang untuk membedakan antara pencinta dan aktivis," kata sang guru. "Apa itu pencinta?" Sang guru pun menjawab, "Seorang pencinta mengambil bagian dan melibatkan dirinya dalam sebuah simfoni." Oh, lah kalau aktivis apa bedanya? Seorang aktivis sibuk dengan bunyi genderangnya sendiri. Saudara-saudara, ini percakapan imajiner yang sangat singkat, tetapi ini bisa menyapa kita. Saat kita juga melayani bersama-sama, apakah kita sibuk menabuh genderang kita sendiri? Sibuk supaya suaraku yang didengar, dan aku gak mau tahu, entah dengan cara apapun, entah orang lain sakit hati, entah orang lain sedih, entah orang lain tersinggung, pokoknya aku harus mau didengar. Atau ketika kita mengeraskan hati, kalau tidak kehendakku yang diikuti semua, mendingan aku mundur. Kita sedang melayani siapa sebetulnya, saudara? Melalui masa menanti, dalam kesehatian itu, para murid diajak untuk menjernihkan visi mereka ke depan. Petrus, Yohanes, Andreas, yang sekilas tampak mereka punya banyak cerita yang lebih bisa dibanggakan, lebih dikenal daripada murid-murid yang lain, disatukan oleh Tuhan dalam sebuah simfoni yang sama, bersama dengan Simon orang Selot, Bartolomeus, Tadeus, dan murid-murid yang lain. Saudara kenal nama-nama itu? Bahkan mungkin ada yang tidak terlintas dalam kepala kita. Apa cerita mereka? Kita nggak tahu, Alkitab tidak menulis banyak tentang mereka.
Tetapi bagi Tuhan mereka sama berharganya. Mereka mau sama-sama dilayakkan. Bukan mereka hebat, bukan mereka layak, dan tidak penting di hadapan Tuhan siapa yang lebih punya sesuatu lebih hebat dari yang lainnya. Tetapi kesediaan diri untuk bersama-sama mau saling topang dalam masa-masa penantian menunggu kuasa yang dari Tuhan itu memperlengkapi mereka. Itu yang menjadikan masa penantian itu berarti. Bagaimana kemudian para murid itu dibentuk untuk punya visi yang benar. Supaya nanti ketika melayani, jangan bawa visi sendiri-sendiri. Bawa visi yang dari Tuhan. Bagaimana dengan kita? Yang kedua, panggilan bagi kita untuk bersedia diperlengkapi dengan cara pandang yang baru. Kalau visi ini jauh ke depan, kita tahu apa yang kita sedang kerjakan. Kalau cara pandang ini lebih ke sehari-hari, bagaimana kita memandang masalah yang terjadi hari ini, bagaimana kita memandang kondisi, kesehatan, relasi, apapun yang terjadi hari ini. Cara pandang yang hari-hari kita pakai untuk melihat sebuah peristiwa atau perjumpaan. Ternyata Tuhan ingin memperlengkapi para murid itu dengan cara pandang yang baru. Saudara, Tuhan itu penuh kuasa ya. Kalau Tuhan mau buka cara pandang seseorang, seketika itu juga bisa. Kalau orang itu terbuka terhadap karya Allah, kita lihat di Lukas 24 ayat 45, ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Dibuka sama Tuhan Yesus, lalu mereka mengerti kitab suci. Kita melihat cerita dua murid dalam perjalanan ke Emmaus berjumpa dengan Yesus, nggak tahu itu tadi siapa, berjalan bersama. Saat Yesus menghilang dari antara mereka, ada sesuatu yang terasa terbuka dari pikiran mereka ya. Ini Yesus, bukankah kita berkobar-kobar sepanjang jalan? Kalau Yesus mau bukakan hati setiap orang itu bisa. Saat kita mengarahkan hati kepada Tuhan, Tuhan bisa bukakan hati kita untuk semakin mengenal Dia. Tapi kemudian bisa menjadi persoalan, saudara-saudara, karena terkadang kita yang menolak untuk dibukakan pikirannya oleh Tuhan. Bayangkan saudara, selama 40 hari sesudah kebangkitan sampai mau naik ke surga. Yesus menjumpai banyak orang, meneguhkan iman murid-murid, masih kasih mujizat lagi kepada murid-muridnya ya. Menangkap ikan yang semula mereka nggak dapat seekor pun, tetapi kemudian jalan mereka hampir koyak karena banyaknya ikan ketika mereka mengikuti perintah Yesus. Ada banyak perjumpaan di antara murid-murid dengan Yesus yang bangkit. 40 hari sudah menjadi masa penguatan iman bagi mereka. Sekarang tiba waktunya pesan-pesan terakhir akan dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kisah Rasul 1 ayat yang keempat, Tuhan Yesus sudah menyampaikan, tinggallah di sini di Yerusalem menantikan janji Bapa. Saudara perhatikan tepat di bawahnya, di ayat yang ke-6. Respon para murid itu, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Mereka masih punya konsep dalam pikiran mereka, Yesus itu Mesias, tapi Mesias secara politis yang akan membebaskan kita dari penjajahan Romawi pada waktu itu ya. Yesus sudah mengajar begitu banyak bahwa bukan itu tujuan kemesiasannya, tujuan kedatangannya sebagai penyelamat dunia ini karena cinta Allah. Bukan untuk hal yang politis seperti itu, tapi murid-murid ini masih menggenggam sebuah pengharapan. Lah, Tuhan mau naik, tapi ini gimana nasibnya Israel, bangsa kita sekarang ini bagaimana? Seringkah terjadi dalam hidup kita, saudara-saudara, saat kita ya rutin masih terus berdoa, masih terus ke gereja, masih melayani juga. Tetapi sesungguhnya kita menggenggam pikiran-pikiran tertentu, cara-cara pandang tertentu yang kita tidak mau digeser sama Tuhan. Padahal seringkali dan banyak kali ya, sangat banyak kali cara pandang kita salah. Karena yang menjadi patokan baik buruknya sering adalah kenyamanan kita sendiri. Kalau sesuatu itu menguntungkan, menghasilkan sesuatu yang baik dan gampang dan menyenangkan saya, wah baik ini baik. Tapi kalau Tuhan mengizinkan peristiwa yang menyesakkan, yang membuat kita harus melepas, yang membuat kita harus berjuang bertahun-tahun, yang membuat kita kemudian dalam sudut pandang kita merasa kok aku yang rugi,
Kemudian kita mungkin juga merasa banyak hal yang kok nggak mudah, saya padahal sudah berjuang. Terus kita bilang, loh kok buruk hidupku? Penilaian baik dan buruk hanya berdasarkan apa? Kenyamananku. Dan itu seringkali salah. Bukankah karya Tuhan jauh melampaui ukuran kenyamanan kita? Penilaian kita sering salah, cara pandang kita sering salah, tapi kita juga sering maunya menggenggam, ini loh Tuhan, masalahku tuh ini. Tuhan sedang bilang itu tuh gak masalah, ada sesuatu yang lain yang mau kupercayakan kepadamu, tetap digenggam. Bagaimana hari ini kita diajak untuk mau diperlengkapi dengan sebuah kuasa yang mengubahkan cara pandang kita. Kalau kita selama ini masih memandang dunia dengan ego yang menghancurkan, mari letakkan ego itu. Jangan pandang dunia dengan ego. Bisa banget menghancurkan karena kalau saya tidak suka dengan ego saya, gampang menyakiti sana sini. Jangan pandang peristiwa-peristiwa kehidupan kita hanya sebagai rutinitas yang melelahkan. Dari pagi sampai malam kok hidupku gini-gini aja, kok capekku gini lagi, kok masalahku ini lagi. Rutinitas yang bikin kita malah sebel, kok saya hidupnya tidak dipedulikan Tuhan. Jangan pandang hidup kita dengan sudut pandang rutinitas yang melelahkan. Pengharapan kita akan cepat kabur, syukur kita akan cepat menipis, saudara-saudara. Orang bisa tetap datang kepada Tuhan, berdoa, melayani, bersekutu, walaupun mungkin ego masih digenggam, kebencian masih memenuhi hati, keluh kesah masih memenuhi pikiran. Tuhan justru mengundang kita untuk memandang dengan perspektif kasih Allah, hal-hal yang tampak membuat kita nyaman maupun hal-hal yang tampak sulit untuk kita hadapi, itu sama sekali tidak mengubah kasih dan kepedulian Tuhan. Tuhan membarui dengan sesuatu yang memberi pengharapan buat kita, yang membuat kita tidak loyo terus-menerus tenggelam di dalam keputusasaan, tetapi mau bangkit. Khotbah yang kemarin minggu, saudara, tinggal dalam firman-Nya. Biarlah itu menjadi hal yang sehari-hari juga kita lakukan. Bagaimana kita mau punya cara pandang yang baru kalau kita lebih banyak menyerap segala sesuatu yang ditawarkan dan dikabarkan dunia ini, tapi kita nggak pernah mengisi sehari-hari hati kita dengan firman kehidupan. Tapi ingat, Tuhan Yesus juga bisa memakai cara-cara yang tampak berbeda. Momen-momen yang menghentak, yang mungkin kadang mengejutkan kita. Tuhan bisa memakai peristiwa-peristiwa yang membuat kita terhentak untuk menyadari, apa sih sebenarnya yang kamu sedang pikirkan? Berubahlah. Saya mau membandingkan dua peristiwa Paskah dan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Apakah saudara menyadari ada hal yang mirip? Di Lukas 24 ayat 5b sampai 7 dikatakan, dua orang malaikat berkata kepada murid Yesus yang menjenguk ke dalam kubur, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Dia tidak ada di sini, Dia telah bangkit." Kisah Rasul 1 ayat yang ke-11. Dua malaikat juga berkata kepada murid-murid itu, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?" Peristiwa Paskah, mata murid-murid tertuju pada kain kafan, sudah enggak ada Yesusnya di situ. Mungkin mereka penuh dengan kebimbangan, kegalauan hati. Ini Yesus di mana? Bener enggak bangkit? Loh kok bisa? Batu itu sudah terguling. Siapa yang mencuri mayat Yesus dan sebagainya? Dihentak. Malaikat itu bilang, "Cukup, sudah jangan liatin kain kafan ini terus. Kenapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Dia enggak di sini." Sama kan? Mirip dengan peristiwa kenaikan. Murid-murid masih melihat ke langit. Wah, Yesus sudah pergi. Wah, sudah mulai tertutup awan-awan. Aduh, sudah enggak kelihatan. Masih terus dilihatin ke langit. Dihentak. Jangan terus-menerus lihat ke langit. Cukup, kamu punya sesuatu untuk dikerjakan. Dua pesan dengan sebuah berita yang serupa yang dibawa oleh malaikat.
berita pengharapan. Pada peristiwa Paskah, malaikat berkata, ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa, disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Berita yang mengingatkan mereka itu menumbuhkan sebuah pengharapan. Oh iya. Pada peristiwa kenaikan ke sorga, malaikat mengatakan, Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu, sekarang ini dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ada sebuah pengharapan. Mungkin Tuhan pakai peristiwa-peristiwa tertentu dalam hidup kita untuk menghentak. Saat kita mungkin bimbang, tenggelam cuma dalam gimana, piye terus gitu ya dalam hidup kita ya. Duh piye ini kehidupannya kok begini terus, nasibku gimana, galau terus. Mungkin Tuhan bisa pakai sesuatu yang menghentak untuk menyadarkan kita. Itu bukan fokus segala-galanya, hidupmu tidak bergantung di situ. Ada sesuatu yang lain yang Tuhan mau percayakan. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk mengenali sapaan lembut yang sehari-hari maupun juga hentakan yang dipakainya untuk memperbaiki cara pandang kita. Hasilnya apa saudara? Hasilnya ketika mereka berjumpa dengan malaikat di peristiwa Paskah itu ya, Matius 28 mencatat, mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan sukacita yang besar. Dikenaikan Tuhan Yesus ke surga, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Kalau kita mau mundur lagi ke peristiwa Natal, gembala-gembala yang bertemu dengan bayi Yesus, mereka kembali lagi ke padang untuk menggembalakan domba dengan memuji Allah dan dengan hati yang gembira. Sukacita, saudara. Ketika kita dihentak, dipertemukan dengan sebuah berita pengharapan bahwa mungkin masalahmu tetap ada. Kamu tetap harus menghadapi itu. Tapi ada Tuhan yang hidup, yang bersama-sama denganmu dalam perjuangan ini. Jangan fokuskan semua-muanya pada masalah ini, ayo bangkit. Cara pandang yang baru, yang berkemenangan. Dan yang ketiga, demikianlah kiranya kita juga bersedia untuk diperlengkapi dengan kuasa Allah untuk menerima tugas baru. Tadi visinya sudah diperbaiki, jauh ke depan, cara pandang sehari-harinya diperbaiki, tetapi ini bukan berarti semua untuk kenyamananku sendiri, tapi justru untuk sebuah karya yang lebih luas. Tetapi kamu akan menerima kuasa, kata Tuhan Yesus pada para muridnya, saat Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di tempat ini yang sangat dekat. Lingkungan pertama ini, kamu akan jadi saksi di sini. Kamu juga akan menjadi saksi di Yudea, wilayah yang lebih luas dari Yerusalem. Kamu akan menjadi saksi di Samaria, bahkan yang tadinya selalu dianggap orang Samaria itu kafir, ya, tidak mengenal Allah Israel. Kamu akan jadi saksi di sana, bahkan sampai ke ujung bumi. Ini berbicara tentang apa, saudara? Pelayanan yang ditumbuhkan. Ternyata Tuhan memproses kita, bukan hanya iman yang ditumbuhkan secara pribadi menjadi lebih percaya, tapi Tuhan ingin karya pelayanan kita pun bertumbuh. Dan itu saja lalu kita merasa cukup, tapi kita juga bertumbuh. Ingat perumpamaan talenta, hamba dengan 2 dan 5 talenta mengembangkannya menjadi 4 dan 10 talenta. Sang Tuan datang dan berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Kamu sudah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu kepercayaan dalam perkara yang lebih besar. Yang baik dan setia menurut Sang Tuan, bukan yang menjaga dan mendekap erat-erat satu yang dia punya. Yang baik dan setia menurut Sang Tuan adalah dia yang mau repot, dia yang mau mengusahakan segala potensi yang dia terima, dia yang mau mengembangkannya walaupun juga ada banyak resiko. Menjadi hamba yang baik dan setia. Kita dipanggil untuk bertumbuh juga di dalam pelayanan. Baik orang-orang yang punya banyak cerita mengagumkan seperti Yohanes, yang kedapatan setia sampai di kaki salib. Maupun orang-orang yang mungkin pernah punya cerita yang tak bisa dipisahkan dari masa lalu kita, sesuatu yang memalukan, kesalahan yang besar. Seperti Petrus yang kisah penyangkalannya masih terus dikaitkan dengan dirinya. Sama-sama dirangkul oleh Tuhan. Supaya tidak terjebak pada masa lalu, baik dalam kekecewaan maupun dalam puas diri. Tetapi mau menerima kuasa, mau dan rindu belajar terus, diperlengkapi terus, berkembang terus dengan visi dan cara pandang yang Tuhan tumbuhkan untuk menjadi saksi Tuhan. Maka bukalah hati saudara, bukalah hati kita
terhadap anugerah Allah yang menuntun dan memperlengkapi kita dengan caranya. Sebab hidup ini, pelayanan ini, ladang ini bukan milik kita, tapi milik Tuhan. Jangan lakukan semuanya semau kita, sungguh bukan milik kita. Biarlah dengan terus kita menjaga relasi yang dekat tinggal dalam firman, kita juga boleh terus diperlengkapi dengan cara yang benar untuk mengelola segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita. Selamat melanjutkan karya, Roh Kudus memperlengkapi hidup saudara dan saya. Amin.